Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad. Wassalli wa sallim ala man fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil gadah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, faqad mukarram wa habaib wa kiai wa alim ulama wa asatid wa asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Habib Ahmad Waqqas, Habib Akil Ba'bud, dan juga ada Habib Abdillah Al-Dufri, dan para habaib lainnya, para kiai lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah, sabar, membimbing kita, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya muliakan zuriyah daripada Kiai Abdul Syakur, Pak Lutfi, Pak Ridwan, semuanya. Mudah-mudahan beliau istiqamah meneruskan perjuangan dari ayahandanya, menjadi anak yang bisa membuat bangga orang tuanya di akhirat kelak. Amin Allahumma. Ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dengan bahagia pun tidak duduk di sini. Senang pun. Ini kebahagiaan yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan apapun bentuknya dunia. Bahagia orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadiri kelahiran kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Madarij disebutkan, daripada syarah berjanji disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Katakan oleh Rasulullah di dalam kitab Madarij, syarah daripada berjanji, siapa orang, kata Rasul, yang memuliakan malam kelahiran Rasulullah, maulidnya Nabi Muhammad, kuntu syafi'an lahu, bukan kuntu lahu syafi'an, tapi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Nanti syafaatku ini akan mencari untuk orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad. Syafaatnya Rasulullah akan mencari siapa orang yang seumur hidupnya pernah mengadakan maulid Nabi Muhammad. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan cemas mengeluarkan harta untuk memperingati maulid Nabi Muhammad. Balasannya tidak sepadan sama apa yang kita keluarkan. Jenengan keluarin harta untuk maulid Nabi paling banter 20-30 juta lah, itu pun kalau paling banter. Syafaatnya Rasulullah di akhirat lebih mahal daripada harga segitu. Tidak ada apa-apanya. Saya juga pelaku maulid, jadi saya tahu berapa keluar melaksanakan maulid. Paling 20-30 juta. Paling banyak lah itu. Kalau orang punya uang 1 M disuruh buat maulid, mau enggak? Ya sayang mungkin. Padahal syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibeli dengan harga 1 M. Tidak bisa. Kenapa? Penyelamatan di akhirat yaitu dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di luar sana orang sibuk ngurusin syafaat, apa nih, ngurusin maulid bid'ah, urusan. Maulid tidak boleh, urusan. Duduk di maulid kafir, urusan.
duduk di maulid musyrik. Urusan, gak usah ngurusin orang yang cinta sama salawat, ngurusin orang yang masih di luar. Benar benar. Kenapa sibuk ngurusin orang yang duduk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Orang salawat itu orang yang bukan orang yang pelit. Karena kata Rasulullah apa? Diriwayatkan oleh Al-Asim, dikatakan oleh Rasulullah, Allah asbarikum bi absadin nas, kata Rasulullah. Apakah kalian mau aku kabarkan kepada engkau paling pelitnya manusia, kata Nabi Muhammad. Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, mau, kata Rasulullah. Pak orang kalau disebutkan namanya di hadapanku, kata Rasulullah, salam yusalli alaihi, tidak salawat kepadaku, sallu ala Muhammad. Duduk di majelis maulid, kita yang pertama pasti ajarkan menjadi orang yang rajin salawat. Orang yang rajin salawat sama kanjeng Nabi itu orang yang paling dikenal oleh Nabi Muhammad. Kalau orang yang tidak pernah salawat di akhirat tidak dikenal sama Nabi Muhammad. Di luar sana kalau tidak ada maulid, tidak ada majelis salawat, kira-kira dalam sehari berapa kali kita salawat? Tidak paling 5-6 kali, kalau tidak paling dalam sholat 5 waktu. Kalau sholat, kalau tidak sholat, tidak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah diurusin orang yang seperti yang mengatakan maulid bid'ah, maulid segala macam. Bid'ah fi dhalalah, dhalalah fi sunnah. Kata siapa? Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, seorang profesor, dokter, muhaddits di kota Mekah. Itu beliau ketika berumur 15 tahun mendapatkan gelar dokter. Siapa yang zaman sekarang 15 tahun dapat gelar dokter? Saya mau tanya. Di Indonesia kita punya satu orang yang tidak pernah sekolah tapi mendapatkan gelar dokter. Siapa? Ada yang bisa jawab? Bin Abdullah bin Abdul Ghani bin Ahmad. Seorang dokter, insinyur, profesor, muhaddits, sisanya sekalian. Kita punya di Indonesia, bangga dengan ulama-ulama ini. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki 15 tahun dapat gelar dokter. Itu beliau luar biasa. Ketika masuk dari yang namanya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca maulid gak putus selama 3 bulan. Dan bahkan yang dibaca sama beliau bukan satu maulid. Kalau kita baca Simtud Duror, kalau Habib Abu Maliki baca apa? Simtud Duror, Maulid Ad-Diba, Maulid Berjanji, Maulid Syaraful Anam, Maulid Al-Azhar, dibaca semua sama beliau dalam satu waktu, satu hari, selama 30. Kita masih mending, kadang hari ini ada maulid, di sana nggak ada maulid, kadang ada majelis sana takut corona nggak jadi maulid. Orang yang duduk di majelis maulid tidak bakal kena corona. Yang pulang sakit kok, apalagi corona, minggat kamu sholat bisa deh, tidak mempan duduk ataupun masuk ke dalam jasad orang yang sering sholawat sama Nabi Muhammad, akan masuk. Jadi maulid ini pun berkahnya apa? Satgas bisa dengar mungkin di sini. Maulid ini bantu pemerintahan supaya apa? Corona hilang, corona minggat. Jadi harus berterima kasih kepada ulama yang masih mengadakan maulid. Bantu dengan apa? Dengan cara akhirat. Kalau mereka mengajarkan dengan cara prokes dunia, kita punya prokes akhirat. Kalau dunia mereka kan sama di akhiratnya. Masjid ditutup, majelis ditutup. Kata Rasulullah apa? Idza anzalallahu minas samai ahaman. Kalau Allah turunkan penyakit, bahaya, malapetaka, musibah dari langit, apa obatnya? Ammarul masajid, makmurkan masjid. Dengar, kalau ada takmir masjid di sini yang takut buka masjid, dengar. Obat cara penghalau daripada musibah yang Allah turunkan apa? Amal masajid, makmurkan masjid. Bu, kalau walaupun dipisah-pisah tidak masalah, maupun di jarak tidak masalah. Yang penting masjid buka. Masjid makin tutup, musibah makin turun. Adanya hal seperti ini yang dilakukan oleh para alim ulama, kita membantu mereka secara tidak langsung. Bersyukurlah kepada ulama yang masih peduli dengan rakyat dan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan, beliau meninggal dikuburkan di pemakaman Ma'lah. Pemakaman Ma'lah yaitu pemakaman daripada istrinya Sayyiduna Muhammad, yaitu Sayyidatuna Khadijah.
Di Makra itu kalau sudah 6 bulan orang dikubur, digali, dilihat kalau kalau jenazahnya, jasadnya hancur, maka nanti akan ditimpa dengan jenazah yang lain. Sayyid Muhammad ketika meninggal 6 bulan dibuka, jasadnya masih utuh seperti orang pertama kali dimasukkan dalam kubur. Bahkan mengeluarkan wangi-wangian yang tidak diberikan wangian ketika beliau meninggal. Aneh. Wangi-wangian yang bukan minyak wangi biasa orang meninggal kan biasa minyak wangi. Tidak, lain, wangian sumurba. Semua orang yang hadir pada saat itu mencium wangi yang keluar dari jasad Sayyid Muhammad bin Ali Al-Mali. Ditunggu 6 bulan lagi dibuka, tidak lagi hancur. Ditunggu berapa tahun dibuka, tidak hancur. Hampir sekarang jenazah beliau masih seperti awal pertama kali dikuburkan. Kenapa? Orang yang rajin nggak ada yang maulid Nabi Muhammad. Orang yang sering baca maulid Nabi Muhammad. Kalau baca maulid Nabi Muhammad itu dolalah, benar, maka jasad Sayyid Maliki tidak mungkin akan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi kalau berbicara tentang maulid Nabi Muhammad jangan sekali-sekali salah. Kita menyamakan Nabi sama manusia biasa saja tidak boleh. Nyamakan Nabi sama seperti kita tidak boleh, beda. Qasidahnya tadi dibaca Muhammadun dibaca belum? Belum dibaca sama-sama. Muhammadun basyarun kal basyari. Muhammadun basyarun kal basyari. Ngambil ayat wa ma'ana basyarun mithlukum tak terus lah ya ini kebingungan. Wa ma'ana basyarun mithlukum yuha ilayya anama ilahukum ilah wahid. Diterusin ayat Al-Qur'an jadi potong setengah-setengah. Akhirnya apa? Otaknya setengah. Tidak lengkap otaknya. Kenapa? Baca Al-Quran mengartikan Al-Quran saja setengah. Nabi Isa ini 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sudah ngasih kabar sama semua umatnya. Nabi Isa ini sebelum Nabi Muhammad lahir 600 tahun di zaman Nabi Isa ngasih kabar kalau umatnya Nabi Isa nanti akan datang seorang Nabi yang mana ismu Ahmad, namanya terkenal di langit Ahmad. Beliau itu nanti lahir di kota Mekah dan di dalam ini maulidnya Mauliduhu di Mekah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu. Dikenalkan oleh Nabi Isa kepada umatnya nanti akan lahir seorang Nabi. Beda kalau Nabi yang lain beda. Sama nggak sama Nabi yang lain? Enggak. Nabi yang lain itu nggak sama Nabi Muhammad. Apalagi manusia biasa kayak kita yang nggak lepas dari dosa dan salah, yang setiap hari maksiat sama Allah mau disamakan sama Nabi. Otaknya begini. Nggak sama, jangan sekali-sekali menyamakan Nabi sama manusia biasa, bisa hukumnya jumus kufur. Lah apalagi ini mengingkari maulidnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ini ya Allah, jangan sekarang ini luar biasa. Ngurusin orang sing sholawatan, ngurusin orang sing maulidan, tapi orang yang minum di hadapannya nggak diurusin. Orang yang mabuk di hadapannya dibiarkan, orang yang judi di hadapannya dibiarkan, orang yang zina di hadapannya dibiarkan. Sibuk online, sibuk pakai mic, streaming, apa ngurusin maulid apa? Urusin dulu orang yang di hadapan Anda masih berbuat menginginkan daripada Anda mengurusi kita yang karena cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan. Nabi itu luar biasa. Orang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad karena bentuk rasa cinta dan bahagia dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang yang paling berbeda. Bahkan ibunya sendiri Sayyidah Aminah ketika beliau hamil Rasulullah itu beda dari perempuan yang lain. Bu, halo, Bu, sehat ya? Semuanya perempuan-perempuan penghuni surga ya. Bu, Nabi itulah yang itu
istri ibunya Nabi itu beda bu, hamil sama ibu-ibu itu beda. Pak, Mas, yang punya istri, Nabi itu ketika ibunya mengandung Nabi beda kalau istri dengan beda. Ibunya Rasulullah, hamilnya Nabi Muhammad tidak seperti merasakan orang hamil, santai. Gak kayak kita, istri kita kalau hamil sakit, aduh Pak nendang, anak nendang ngomel kok, aduh Pak ini menyut, aduh Pak ini, wah banyak aduhnya, aduhai kali Bu. Beda. Siti Aminah ketika di dalam rahimnya ada Nabi Muhammad itu merasakan beda yang luar biasa. Sebulan sebelum lahirnya Nabi Muhammad bergiliran malaikat datang, bergiliran semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah datang kepada dirinya untuk menyampaikan rasa bahagia, menyampaikan rasa yang senang. Karena apa? Sebentar lagi Nabi yang ada di dalam rahimnya Siti Aminah akan keluar untuk menyelamatkan umat. Senang, senang kalau kanjeng Nabi akan lain orang senang kalau maulid Nabi itu piye. Iki orang kalau bahas masalah atau belajar ini setengah-setengah otaknya jadi sudah. Ketika Siti Aminah akan melahirkan Nabi Muhammad, ada 4 wanita mulia di sisinya. Siapa saja yang bisa jawab 4 mulia tak kei hadiah? Ayo. Angkat tangan, yang bisa angkat tangan tak kei hadiah. Tenang kan? Bawa apa ya? Ayo tak kei hadiah, angkat tangan. Sopo sing wani jawab? Ayo, bagi kopi. Jangan. Wah, salah ya. Belah sini lah. Tadi juga nyantai nggak ikutin saya kok. Belah sini lah, ayo. Bu, kuis bu. Ih, tak kei hadiah gitu. Ini cincin saya gitu. Ini cincin asli. Ikatannya perak, batunya kalimaya gitu. Tak kei harap benar, belum ya? Jawab pertanyaan saya, Mas, Pak, jawab. Siapa 4 perempuan yang hadir menjadi bidaknya Nabi Muhammad di sisi Rasul dan Siti Aminah ketika melahirkan? Ayo, angkat tangan, angkat tangan, masih jawab angkat tangan, monggo. Ngikut dulu nih, jawab. Ayo. Salah, orang aku salah, sebenarnya jawab. Siti Maria. Hah? Aisyah. Asia. Terus. Orang kanggo. Apa diminta? Ayo, siapa ayo tak kira dia ikut tenangan, ngomong. Bu, kamu sing bisa jawab tuh. Tapi satu syarat, satu gol yo. Ayo. Angkat tangan, angkat tangan. Ojo lihat update Google. Yang lihat update Google tak doai, HP-nya rusak. Lo yuk jawab nanti lihat update Google, lo yuk kacau. Ayo, siapa? Angkat tangan. Yo. Hafso itu punya Nabi Mas. Ah, sing jauh, ayo Bu. Khadijah, udu ya Bu. Khadijah ini istrinya Nabi. Siti Khadijah itu datang ketika sudah lahir, membesuk Siti Aminah dan menggendong Rasulullah ketika masih bayi. Ayo, siapa? Ayo, ngomong siapa? Siap. Wah, ya dalam maulid kok mau yang lain. Siapa dua itu? Ada 4. Nah, bidaknya Rasulullah. Dakwah dulu. Dan doakan dia mudah-mudahan akan selalu dalam keadaan sehat. Ayo, siapa? Ayo. Oh, tak kasih waktu sampai 10. 1. Oh. Asia. Maria. Hah? Ayo, orang itu salah takut, jawab yang penting. Itu orang yang berani jawab itu orang yang hebat, bukan daripada orang yang tidak berani jawab. Sayyidah Sarah. Salah. Coba, ayo. Terus Ibu Hawa itu datang membesarkan hati Siti Aminah ketika Arab melahirkan. Ini bidangnya.
Gus iki ya jaminan Gus. Bebas loh, tekan subuh gue. Ayo sini saja. Ayo siapa? Siti Mariam. Siti Asia. Jawab Gus, boleh dapat Siti nih Gus. Ayo. Bu, orang saya hafal loh. Ya Allah, iki kelahiran Kanjeng Nabi, manusia paling mulia. Orang saya hafal iki loh, aku yang harus kopi lo ya. Iya, monggo Pak. Jangan dibisikin Gus itu. Wah, dibisikin Gus enggak? Hah? Oh iya, mama sama wae jawabannya salah. Bidannya Rasulullah Siti namanya siapa? Ibunda daripada Abdurrahman bin ayo. Nah, salah satu sahabat yang masuk doa Rasulullah 10 min ahlul jannah. Ayo. Mutmainnah ya ayyuhalladzina amanu. Mutmainnah iki sopo? Asyifa. Terus satu lagi siapa? Suwaibatul Aslamnya. Oh, sing ngapal iki piye to? Suwaibatul Aslamnya itu siapa dulu? Budaknya daripada paman Nabi yang tidak beriman kepada Rasulullah, yang menyampaikan ketika Rasulullah itu lahir, nyampein ke pamannya, katanya, pamannya Rasul yang tidak beriman kepada Rasul, sudah lahir keponakanmu anak Abdullah, seorang laki-laki. Senang pamannya Rasulullah yang tidak beriman kepada Rasulullah, sudah masyhur kita dengar namanya, yang tidak beriman kopi kita. Yang tidak beriman kepada Rasulullah siapa? Ayo, ada dua. Salah satunya siapa? Abu Lahab sama. Ini tidak beriman kalau Kanjeng Nabi, tapi senang kalau kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi apa? Setiap hari Senin Allah beri keringanan dapat minum susu dari jemarinya. Subhanallah. Tak senang kalau Kanjeng Nabi, tapi pernah senang kalau kelahiran Kanjeng Nabi. Lah kalau bagaimana kita yang umatnya senang, bahagia, cinta atas kelahiran Kanjeng Nabi. Kalau ngomong ini, kalau orang ngomong seenaknya sendiri ini gelarnya SPD pagi. Sampai naik ini. Gelar SPD ngomong lagi gelar SPD kan. Sampai naik ini kalau ngomong. Wah musyrik, wah syirik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam Maulid Nabi ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyifa ini melihat apa? Ketika lahir keluar bayi yaitu Sayyidina Muhammad, beliau ngomong apa? Hatta nazartu ila ba'di busuril, sampai aku dapat melihat cahaya yang menerangi daripada sebagian besarnya kerajaan Romawi. Coba. Halo, hoi, masih sehat? Terus sakit berobat. Hatta nazartu ila ba'di kusurilum, kata Siti Asyifah. Aku ini ketika lahirnya Nabi Muhammad melihat apa cahaya yang keluar dari Nabi Muhammad menerangi sampai ke kerajaan Romawi itu dapat dilihat oleh dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang ketika melahirkan anak yang mengeluarkan cahaya? Saya mau nanya, siapa yang melahirkan anaknya tiba-tiba udah sunat? Saya mau tanya. Siapa yang melahirkan tiba-tiba anak yang udah sujud? Saya mau tanya. Saya mau nanya, siapa yang melahirkan tiba-tiba anak yang sudah terputus tali pusaranya? Siapa? Illa nabiyuna wa habibuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas, kenapa bahagia kita karena cinta. Jadi Maulid ini judulnya apa? Semua karena jadi kasih tahu sama Dilan sing susah ini apa ini loh apa nih nyadarin wong sing yo balul jadi mewakaf gitu sing angel ini sadar orang belum sadar, bukan yang susah itu nggak susah kalau bertemu. Jadi Maulid Nabi Muhammad sangat luar biasa.
ketika Nabi berumur 40 tahun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat rasulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebarkan kepada umatnya pada saat itu bahwasanya Nabi diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Dikatakan apa oleh Siti Asyifa? Fakuntu min awalin nasi Islam. Aku jadi wong sing pertama masuk Islam pada saat Nabi mengatakan bahwa beliau diangkat menjadi seorang rasul. Nah, itulah kehebatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau menceritakan daripada keistimewaan Nabi Muhammad, wallah demi kita dari awal kita lahir sampai kita nanti masuk ke dalam kubur tidak akan waktu itu sempat menceritakan keistimewaan Rasulullah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadir maulid, duduk di majelis, jangan sampai tidak ada ilmu yang kita bawa. Jangan sampai tidak ada buah yang kita petik. Jangan sampai tidak ada akar yang mengket pada diri kita. Yang pertama, halo, sepi itu kafe yo. Yang pertama apa? Asal dari maulid pulang bawa rumah apa? Jadilah orang sing rajin baca sholawat apa aja. Jangan bisa sallallahu alaihi Muhammad baca. Jangan bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad baca. Jangan bisa sholawat apa saja sing penting jangan bisa baca sholawat setiap hari ditambah sholawatnya. Itulah bukti tanda cinta. Wong cinta kalau orang buktinya orang cinta namanya. Bu, jangan cinta nggak sama bapak bu? Bu, cinta nggak sama bapak bu? Tenangan. Kira-kira kalau di rumah ngadepin bapak itu pakai minyak wangi mau enggak? Pakai bersih bolong-bolong mau enggak? Hah? Mandi mau enggak? Ayo, saya mau tanya, cinta nggak kalau bapak itu? Kalau di rumah ngadepin bapak itu mandi mau enggak? Pakai serat yang bolong-bolong mau enggak? Pakai minyak wangi mau enggak? Ini yang jawab, kayaknya ibunya nggak pakai ini, ibunya mana ini? Ini loh, bapak ini loh yang jawab loh. Ini loh. Kayaknya istrinya di rumah gak pakai minyak wangi. Ini bisa ngambah. Ayo, bu, kalau bapak dengan cinta saja pasti menjadi istri soleha. Pasti berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin memperbaiki diri sehingga membuat kita punya suami senang, bahagia dan nambah cinta kepada kita. Dan Anda lakukan hal apa untuk membuat Rasulullah menambah cinta kepada kita? Ayo, Pak, gantian, Pak, Mas, saya udah nikah, yang belum nikah enggak yo, yang pacaran enggak boleh yo. Allah yang pacaran pulang dari sini putus. Jomblo seumur hidup, berkah maulid kumpul ya Allah. Yang jawab ini jomblo. Tidak boleh pacaran, hal yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Pak, Mas yang udah nikah, yang belum nikah nggak usah jawab yo. Coba nikah yang belum nikah. Saya tanya, jenengan cinta nggak sama istrinya? Cinta dong. Kira-kira jenengan berusaha nggak jadi orang yang baik untuk istri jenengan, menjaga sebaik mungkin kehormatan istri jenengan? Sudah tidak? Saya mau tanya, sudah hal apa yang dilakukan untuk Rasulullah yang lebih baik? Salawat toh? Tidak ada ditambah. Jangan cuma salawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu saya berikan. Rasul meninggalkan satu warisan. Warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah bukan harta. Warisan yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi bukan bentuk dunia. Warisan yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi apa? Ilmu. Ilmu yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang sing cinta kalau Kanjeng Nabi pasti terus menggali dan mengambil warisan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah ada ambil belum warisannya?
ilmu bukan ilmu S1, S2 Anda. Kalau ilmu dunia saja Anda setara S1, masa ilmu akhirat Anda setara anak SD? Kayak racun, mau ngarep masuk surga bangun, tidur miringan. Lah ilmu nggak ada, ibadah jarang. Aku cinta kalau kanjeng Nabi, sunnah tidak dilakukan dengan modal selawat ngarep masuk surga. Kayak racun bangun, tidur betul balik. Gak boleh begitu. Orang yang cinta kalau kanjeng Nabi Muhammad pasti sedikit-sedikit dia akan mengambil warisannya kanjeng Nabi Muhammad. Warisan Rasulullah apa? Ilmu. Dikatakan apa? Innal anbiya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan daripada dinar dan tidak mewariskan daripada dirham, walakin dan akan tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Mereka mewariskan ilmu. Ilmu yang harus diambil oleh para umatnya Nabi Muhammad yang mau ngikut selamat kalau kanjeng Nabi. Wong sing apa nih gak punya ilmu, orang punya ilmu tapi dia ibadah, sama orang yang punya ilmu sedikit tapi ibadahnya sedikit. Orang yang bodoh ibadahnya banyak, lebih mulia orang yang punya ilmu sedikit tapi ibadahnya sedikit ketimbang orang yang bodoh tapi ibadahnya banyak. Anda bodoh, ibadahnya setiap hari, sholatnya 5 waktu di masjid, tepat waktu, kau imaman, habis sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, habisnya tambah dikir, baca Quran, zakat, Anda sodako, tapi Anda tidak ngerti ilmu. Sama orang anak kecil, mereka punya ilmu sedikit, tapi mengamalkan ilmunya, ibadah, nasib mulia mereka, bahkan dikatakan 700 derajat mulia mereka ketimbang orang itu. Orang yang menggali warisan kanjeng Nabi Muhammad akan menjadi orang yang mulia. Karena apa? Dia mengambil warisan yang diwariskan oleh orang yang paling mulia. Nah, jenengan pengen jadi orang mulia pun enggak? Kita ini pengen jadi orang yang selamat pun enggak di akhirat? Punya anak, setidaknya kalau kita tidak mampu lagi, sudah sibuk, masukkan mereka ke pondok, masukkan mereka ke pesantren, kenalkan mereka dengan ilmu agama. Jangan cuma mereka nanti gelar dunianya S1 tapi gelar akhiratnya SD. Dia bilang dalik, gelar dunianya luar biasa, sekolahnya luar biasa, sampai dimarahin segala macam, tapi gelar akhiratnya, alhamdulillah, kelasnya sampai SD. Lah lihat contoh anak-anak kita sekarang, ditanya nama Nabi Muhammad itu siapa saja, siapa istrinya Nabi Muhammad ada berapa, siapa anaknya Nabi Muhammad ada berapa, hebat kalau mereka apa. Ada yang bisa apa di sini? Pakai ya dia, ini ambil kok. Anak-anak jawab. Ayo, jawab. Nah makanya salah satunya apa? Ketika duduk di majelis maulid, jangan main handphone, jangan berbicara. Monggo kalau main handphone mau ngerekam ulamanya sedang mengasihkan ilmu, monggo untuk didengar di rumah. Tapi kalau nggak ada kerjaan, jangan main handphone. Apa yang kita ambil jadi dari maulid? Ibu-ibu perempuannya kalau lagi maulid jangan ngomongin orang. Mas-masnya lagi maulid jangan ngomongin orang. Kalau iso tapi kalau iso ya apa? Kalau lagi maulid ojo no. Kalau lagi maulid. Karena apa? Maulid ini perjumpaan kalau kanjeng Nabi. Jenengan kalau jumpa karo Allah sama kanjeng Nabi mau pakai adat apa? Kalau pakai adat caranya bagaimana? Saya tidak ngarang loh. Kalau bisa, saya pun merokok. Tapi kalau maulid, saya tidak pernah bawa rokok di kantong. Tidak pernah. Saya tinggal di mobil atau saya tinggal sama santri saya tidak pernah bawa rokok di mobil. Karena apa? Asbab dari rokok bisa menghijab orang tersebut dari kedatangan Nabi Muhammad di tempat maulid ini. Sedangkan kalau pengen punya hajat kabul, pengen punya permintaan cepat dikabulkan oleh Allah, lagi maulid, kalau bisa lagi maulid, rokoknya taruh dulu. Selesai maulid yang merokok monggo, silahkan. Duduk maulid paling pirang jam kan? Jam 3 jam tuh, udah pun enggak? Dari jam 3 dengan duduk ini nih. Jam 8 tuh? Jam 3, 1, 2, 3, 4 jam kok.
Dan saya di mobilnya mobil Muhammadiyah men. Boleh ngerokok kok. Tak ngerokok saya selama perjalanan di mobil. Ngerokok. Tidak boleh ngerokok di mobil. Saya ingat luar biasa, mengingatkan saya ketika datang di dalam mulut saya tidak merokok. Luar biasanya. Jadi nggak tahu Bahmi Pasuruan. Saya mau tanya, dulu ngerokok nggak? Bahmi ngerokok nggak? Ulama besar lu, wali min auliyaillah, ngerokok apa enggak? Hah? Yakin kalau jawaban jenengan salah, tanggung di akhirat kamu Bahmi. Saya tidak bertanggung. Ayo, Bahmi ngerokok apa enggak? Bahmi dulu ngerokok. Ketika beliau bersama rombongannya, para kiai ingin mendatangi kediaman Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, di jalan masih ngerokok. Ini dikisahkan langsung saya oleh cucunya Habib Abu Bakar Gresik ketika kemarin saya ziarahkan. Ketika nyampe di rumah Habib Abu Bakar, sebelum sampai Habib Abu Bakar ngomong kalau anaknya tutup semua pintu, tutup semua jendela. Kalau ada orang datang bilang saya enggak ada, padahal Habib Abu Bakar bilang saya sedang istirahat, kata Habib Abu Bakar. Padahal beliau ada dan tidak istirahat. Bingung cucu anaknya Habib Abu Bakar. Beliau menurutin perintah orang tuanya. Pada saat anak dan dia walidin ditutup sama anaknya. Ternyata yang datang tidak tahunya Kiai Habib Bahmi Pasuruan. Ketika datang Bahmi assalamualaikum, dibuka sama anaknya, Habib ada, Habib istirahat. Tak pernah Habib Abu Bakar itu kalau ada tamu nggak nemeni, nggak pernah. Anak salah satu ciri khas ulama, mereka pasti ikhtiram dulu, karena la yu'minu ahadukum apa nih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim wajhahu, untuk memuliakan akhirnya Mbah Hamid bingung ada apa itu yo. Akhirnya Mbah Hamid transit di masjid di dekat alun-alun di depan makamnya Habib Abu Bakar Gresik dulu. Terus saya transit ke sana mikir bisa apa aku buat apa. Akhirnya Mbah Hamid ingat ya Allah, di jalan aku ngerokok. Ketika mau sampai rumah Habib Abu Bakar saya masih ngerokok, kata Mbah Hamid. Akhirnya Mbah Hamid ketika ingat itu ngomong apa? Ya Allah, mulai sekarang saya berhenti merokok. Ulang lagi ke Habib Abu Bakar sing diizinin masuk cuma satu, Bahmi Pasuruan, cuma itu. Kenapa? Ulama memang melarang keras. Kalau bisa Anda menghilangkan, tidak bisa setidaknya lagi acara ritual agama, mau di masjid apapun di majelis tinggalkan dulu rokok. Kenapa? Itu menghijau. Kita datang kepada Nabi Muhammad dengan kita tidak ada, bagaimana kita bisa dikabulkan doa? Bagaimana nanti kita bisa punya permintaan dikabulkan? Sedangkan kita sendiri menemui Rasulullah tidak dengan yuk mulai sekarang. Kalau sekarang tidak apa-apa, mulai nanti ketika Anda nanti hadir maulid, monggo jangan dulu merokok. Kok ditaruh di motor, selesai maulid ambil rokok, tidak masalah. Yang penting lagi maulid jangan merokok. Sound sistemnya juga jangan dengan sound system, tidak boleh merokok. Di mana-mana kalau ngambil sistem maulid ngerokok dalam masuknya jebol. Orang tahu kok sama ayo. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena tadi saya bilang bebas kawinkan sampai jam kilo ya sampai subuh mungkin. Luar biasanya maulid kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kita petik ilmu, kita ambil ilmu. Dari situ kita mengambil, menggali, kita benar-benar warisannya Nabi Muhammad, yaitu ilmu. Orang hidupnya tanpa ilmu itu mati sebelum mati. Saya kasih tahu. Orang yang tidak punya ilmu, bodoh dari ilmu agama dikatakan apa? Mati sebelum mati. Maksudnya apa? Orang itu hidupnya tidak ada manfaat. Jadi di dalam majelis ini kita petik ilmu yang disampaikan oleh para kiai dan para habaib, sehingga pulang kita ke rumah mendapatkan ilmu. Yang terakhir sebelum saya tutup, satu kisah sebelum saya kisahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Anda dari tadi duduk dengan para ulama, Anda dari tadi duduk dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, luar biasa. Dikatakan saja man nazara ila wajhil alim nazaratan fafariha biha khalaqallahu min tilka nazarah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dikatakan apa? Orang yang mandang wajah alim ulama dengan pandangan cinta, dengan pandangan
ulama yang lainnya, itu Allah akan ciptakan malaikat daripada pandangan Anda minta ampun untuk Anda sampai hari kiamat. Mandang kok dengan pandangan cinta. Dan bahkan dikisahkan di dalam kitab Minhajul Nabi dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau pengarangnya masih hidup, dikisahkan apa? Ada seseorang ketika di akhirat ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak pernah berbuat amal soleh. Ini orang seumur hidup tukang maksiat. Ini orang seumur hidup tukang buat dosa. Sebenarnya nggak pengen ditimbang, masuk neraka langsung, tapi Allah suruh malaikat timbang ini orang. Ketika ditimbang oleh malaikat, dosanya lebih banyak, mau dimasukkan ke dalam neraka. Tunggu ya malaikat, tunggu. Nah ya Allah, ini orang banyak dosanya, ya Allah tempatnya neraka, tunggu, kata Allah. Yang punya neraka saya mengaku, kata Allah. Nah ini kata Allah, coba lihat, ini orang seumur hidup pernah nggak duduk sama ulama, kata Allah. Seumur hidup ini orang pernah nggak duduk sama ulama, lihat, kata Allah. Lihat dari masa umur dia sampai dia meninggal duduk sama ulama, tidak pernah ya Allah. Catatan dia tidak pernah duduk sama ulama seumur hidupnya. Luar biasa. Jenengan duduk nggak sama ulama dari tadi? Duduk. Keberkahan yang sangat luar biasa. Atau lo nggak pernah duduk? Nggak pernah ya Allah. Lihat. Seumur hidup ini orang pernah nggak mandang ulama? Kalau nggak pernah duduk mandang lah. Bisa pernah. Dilihat sama malaikat catatannya, nggak pernah ya Allah. Emang tiap hari buat dosa kok. Nggak pernah duduk mandang wajah alim ulama. Masuk neraka ya Allah, sih, Allah tunggu, ya Allah. Lihat, namanya ini jenenge kodok porak kalau jenenge ulama. Luar biasa. Jenengan kalau namanya kodok kalau jenenge ulama, luar biasa. Makanya kalau anak nama, kodok ngasih nama Koni. Loh kok saya pernah dulu akikah nama orang di daerah Jambi. Tanya namanya siapa yang pernah sekonnya? Kenapa? Karena ngambil seton sudah ada siapa itu sebelahnya anak laki-laki namanya Tony, ngambil dari seton Rojim. Kenapa begitu? Ngambil di Al-Quran, ya Allah. Nanya kalau apa? Kalau di Google. Kalau pengen punya anak, tanya sama Kiai kalau apa? Apa ini bener lah ini ngambil nama anak setonnya. Nanya perempuan ya bener seton perempuan setonnya. Tambah sama dia tak marbuto karena perempuan. Ya Allah, inilah. Nah, ditanya sama Allah namanya sama nggak sama nama ulama? Misalnya jenengi Yanto, misalnya, kalau si jenengi Yanto orang ini, dilihat sama mereka. Tidak ada ya Allah nama ulama dari zaman Nabi Adam sampai zaman ini nggak ada namanya. Kalau yang dapat ini Yanto, misalnya Yanto nanti kalau jenengi Yanto. Yowes kata Allah, jangan masukkan dia dulu ke dalam neraka. Ya Allah, kok apa lagi kata mereka. Lihat, nama bapaknya sama nggak sama nama ulama kata Allah. Biasa ada ulama ini. Dilihat sama ini malaikat nama bapaknya sama nggak nama ulama dari awal sampai akhir zaman. Nggak ada ya Allah, nggak sama. Lihat nama kakeknya lagi, nama kakeknya lagi. Nggak ada salah satu dari nama kakeknya yang sama nama ulama kata Allah. Nggak ada ya Allah. Ini juga kata malaikat lagi juga saya malaikat bergiliran kan ada namanya yang sama dengan nama ulama. Akhirnya kata Allah, malaikat masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah ini tukang buat dosa ya Allah, maksiat, tiap kali pacaran, tiap kali pegang tangan yang bukan muhrim ya Allah, tiap kali pantang dengan pandangan syahwat, kok masuk surga ya Allah. Malaikat kata Allah, surga ini sing duwe sapa? Neraka sing duwe sapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa ya Allah? Yang pertama pelajaran di situ dikatakan apa? Allah mengajarkan kepada malaikat dan kepada kita begitu mulianya ulama. Dan kata Allah, kenapa dia dimasukkan ke dalam surgaku? Karena dia cinta kepada temannya, yang temannya cinta kalau ulama. Halo? Ciwung banyak dosa, tiap hari maksiat, dimasukkan surga sama Allah. Kenapa? Dia cinta kalau temannya yang cinta kalau ulama. Jangan punya teman yang cinta sama ulama, itu bisa menyelamatkan jenengan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi punya teman di dalam berteman pun harus memilih teman yang mengajak kita dalam kebaikan. Tidak mau diajak kayak tulis selesai. WNUN selesai. Mudah-mudahan pulang kita dari tempat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala
kabulkan daripada hajat kita semuanya. Allah yang pacaran putus tapi cepat-cepat dapat jodoh dalam yang halal. Mudah-mudahan orang tua kami Engkau angkat derajatnya di surga-Mu ya Rabb. Jadikan dia sebaik-baiknya tempat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya, Ibu Nur Unsia ya Allah, Engkau ampunkan dosanya, Engkau kabulkan daripada segala hajat yang belum Engkau kabulkan, Engkau terima daripada amal baiknya, Engkau tempatkan dia di dalam surga bersama orang yang dia cintai, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat derajatnya di surga-Mu ya Rabb, tempatkan dia di dalam surga Firdaus-Mu ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Dan ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Temukan kami dengan kanjeng Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Sempatkan kami ya Rabb, beri kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, majelis taklim ini menjadi wadah cinta untuk umat kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah istiqomah ila yaumil qiyamah daripada berkah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ya Rasul Allah. Salam alaik ya Rafiq asyari wa jaraji atasam yasin ratal alamin ya Muhammad berkah maulid ya Allah, Kau jadikan kami hamba yang mulia, Kau jadikan kami umat yang dapat membanggakan baginda Nabi Muhammad, umat yang dapat membuat tersenyum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Kau kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di dalam surga-Mu ya Rabb. Kumpulkan orang tua kami semua di dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad. Dewan kami Allah mahdina bihudak wa jangan Indonesia wa firdah wa tualina wa linsuwa wa taj'alna min syarril abrar ka'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna dha'ifun faqawwina fi dha'fina wa la khudh ila khayr dunya asiyatina wa ja'alil islam mutaharidana. Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna dhalimun fa'idna wa inna faqiran fa'idna ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'a min dhunubina wa rahmatuka arja'idana min a'malina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, minta keridhaan semuanya. Kita khususkan Fatihah kepada ibu saya. Beliau sudah seperti ibu saya sendiri, ibunya Nur Unsia. Mudah-mudahan ya Allah kami benar-benar menyaksikan bahwasannya beliau ini orang-orang yang benar-benar orang soleha, orang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami yakin kau akan membalas daripada cintanya kepada Nabi Muhammad dengan cintamu kepadanya ya Rabb. Tempatkan dia di sebaik-baiknya tempat, beri dia nikmat di alam kuburnya, luaskan kuburnya, jauhkan pandangan di dalam kuburnya sejauh mata memandang, beri cahaya di dalam kuburnya dengan cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'la derajat ya Rabb, angkat dia tinggi-tinggi derajatnya ya Rabb di dalam surga Firdauslah bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadhihi niyah wa la kulli jami'in tansalihan khususan ya bisa khususan ibunya Nabi Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Assalamualaikum.